Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Fujirambiani, mahasiswa Profesi Mes di Kesmataran. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pola hidup sehat pada lansia. Sebelum kita membahas, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang melatar belakangi kami mengambil judul tersebut. Dengan bertambahnya usia, struktur dan fungsi sistem tubuh manusia berubah, baik itu fisik, mental, sosial, dan emosional. Hal ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan pola hidup di usia lanjut. Penyakit yang sering dialami pada lansia berbeda-beda, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, rematik, gastritis atau MAH, dan penurunan fungsi sensori. Oleh sebab itu, di sini kami merasa perlu untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang pola hidup sehat pada usia lanjut. Diharapkan agar lansia mampu mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup untuk mencapai kesejahteraan lansia. Apalagi di situasi COVID-19 saat ini, lansia harus bisa menjaga pola hidup sehatnya dengan benar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut penjelasan tentang pola hidup sehat pada lansia oleh teman saya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum. Di sini saya Anggi sebagai pemateri yang akan menjelaskan pengertian dari lansia dan pengertian hidup sehat bagi lansia. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lansia atau lanjut usia. Di sini pengertian dari lansia tersebut adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan memasuki proses atau disebut dengan proses penuaan atau aging process. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang pentingnya pola hidup sehat bagi lansia. Gaya hidup sehat adalah cara satu-satunya untuk lansia bisa beraktivitas secara baik dan menghindar dari penyakit berbahaya tanpa mengkonsumsi obat-obatan. Di sini ada beberapa yang perlu lansia lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit karena lansia itu membutuhkan pola hidup yang sehat. Yang pertama, menciptakan pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu hal yang paling utama yang harus dilakukan sebagai lansia. Karena di sini lansia membutuhkan makanan seperti gandum, kemudian buah-buahan, sayuran, kemudian kacang-kacangan, dan mengurangi penyebab pemicu timbulnya kolesterol. Selanjutnya yang kedua, kemudian berolahraga. Di sini olahraga sangat penting juga di lansia karena akan mempengaruhi, kalau kita berolahraga itu akan mempengaruhi akan kekuatan otot, tulang, dan persendian. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mata. Di sini juga penting sekali lansia menjaga kesehatan mata dan harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan serta yang mengandung vitamin C, E. Di sini seperti buah jeruk, kemudian sayuran yang hijau, yang kuning. Dan yang berikutnya hindari stres. Lansia harus hindari stres karena ini sangat memicu terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebaiknya lansia harus refreshing atau jalan pagi. Berikutnya menghindari kafein, alkohol, dan rokok. Sudah tahu sendiri kan kenapa kalau lansia itu sangat harus menghindari sejenis itu, karena paru-paru lansia
sudah mengalami penurunan daya tahan, sehingga racun yang masuk ke dalam tubuh akan sulit untuk dikeluarkan. Baiklah, cuma ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya pemateri berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya itu Adelia. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi profesional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Mataram angkatan ke-15. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara ataupun pola hidup yang sehat bagi lansia. Yaitu mengurangi konsumsi gula, di mana konsumsi gula yang berlebihan akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diabetes. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membatasi konsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam urat, di mana asam urat dapat memberikan nyeri pada persendian. Makanan yang tinggi kandungan asam uratnya adalah jeroan seperti organ hewan atau perut, kemudian alkohol, sarden, burung dara, unggas seperti bebek, ayam, dan lain-lain, kemudian kaldu dan emping. Dan membatasi makanan yang mengandung lemak dan banyak makan sayur-sayuran serta buah-buahan sebagai sumber vitamin. Lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan berakibat penyempitan pada pembuluh darah sehingga menimbulkan penyakit hipertensi koroner, di mana makanan yang mengandung lemak yaitu telur, keju, kepiting, udang, cumi, susu, dan sarden. Dengan cara mencegah kegemukan, di mana kegemukan dapat diobati dengan diet dan berolahraga untuk menurunkan berat badan. Diet separuh artinya di mana waktu makannya tetap tapi porsinya separuh. Ini berlaku untuk lansia yang gemuk dan mudah gemuk. 5 yaitu mengontrol tekanan darah, di mana lansia dapat mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Terus mengontrol tekanan darahnya, di mana normal tekanan darah pada lansia yaitu 140/90 mm Hg. Tekanan darah tinggi bisa dihindari antara lain dengan tidak berlebihan makan makanan asin. Bagi yang tidak hipertensi, batasi makanan garam. Hentikan rokok dan tidak minum alkohol. Kenapa? Karena rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan jantung koroner, kanker paru, dan hipertensi, di mana alkohol juga dapat merusak hati. Aktivitas atau berolahraga secara teratur, di mana olahraga yang ideal pada lanjut usia adalah home exercise ringan yang dilakukan 2 jam setelah makan, seperti senam atau lari di tempat. Olahraga yang teratur sangat berhidup sehat seperti jalan kaki, senam, berenang, atau bersepeda. Pada lansia dianjurkan jalan kaki dan senam. 8 yaitu mengatasi stres, di mana stres adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan mental dan emosional, menyebabkan penyakit pada jantung dan pembuluh darah. Untuk meredam stres, tidurlah sehari minimal 6 jam. Kalau tidak bisa tidur, bisa dilakukan tidur semu, artinya memejamkan mata sambil berbaring, tidak bergerak, tidak menerima telepon, dan tidak berbicara. Kesehatan secara teratur tiap 6 bulan sekali. Bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun, jangan menunggu ada gejala. Pola hidup sehat pada lansia yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan yang bertujuan dapat meningkatkan kesehatan hidup teratur dan dapat memberikan ketenangan dalam hidup kita, terutama pada lansia. Pembahasan kita tentang pola hidup sehat pada usia lanjut kali ini semoga dapat bermanfaat bagi lansia di rumah. Saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Semoga lansia di rumah dan kita semua dapat dilindungi. Buat keluarga dan lansia di rumah, tetap jaga pola hidup sehatnya ya, agar kita semua hidup sehat dan baik-baik saja. Jaga kesehatannya ya, tetap di rumah aja dan taati aturan. Sekian dari kami kelompok 4. Thanks for watching and thanks for your attention. Wassalamualaikum.